Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan. Terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Jangan lupa saya juga share beberapa video tentang ablasio retina dan juga pengalaman saya serta bagaimana saya bangga hidup dengannya dalam satu playlist yang bisa teman-teman subscribe juga channel saya dan like, atau mau tanya-tanya silakan langsung di kolom komentar ya. Langsung saya balas masuk HP saya, tidak perlu ke media sosial saya, cukup di kolom komentar saja langsung saya balas di situ karena saya jarang sekali online di media sosial. Jadi sekarang saya mau cerita ini karena banyak juga pertanyaan yang masuk tentang ablasio retina ini. Khususnya apa sih penyebab ablasio retina ini? Jadi apa penyebab saya kena ablasio retina? Sampai retina saya sobek atau retinal detachment ya istilahnya ya. Jadi saya mau cerita mulai dari sejarah mata saya ini sudah gimana aja sih sejak saya lahir sampai sekarang umur saya 25 atau 26 ya, saya agak lupa ya umur saya, tapi saya selalu merasa muda ya. Jadi anggap saja umur saya 24 gitu aja ya. Sejak saya lahir, kita mulai waktu SD dulu saya pernah sakit mata. Jadi kata dokter sih kena debu gitu ya, ada alergi debu, ada alergi angin. Wah, alergi saya macam-macam memang. Saya juga alergi dingin, kalau dingin itu pilek, bersin gitu ya. Memang ada turunan ke situ sih, ada turunan dari ke situ juga sih, ada sinus juga turunannya. Tapi kalau mata ini kayaknya cuma di saya ya, di antara saudara-saudara saya ya, cuma di saya. Jadi waktu itu mata saya suka merah, gampang sekali merah. Itu musiman setiap tahun gampang merah, semacam iritasi, tapi lebih merah, lebih kayak mata, wah ngeri pokoknya, merah semua dua-duanya gitu ya. Itu waktu SD, beberapa belasan tahun yang lalu tepatnya. Jadi waktu itu penanganannya sih dikasih obat tetes mata, mungkin entah anti peradangan atau antibiotik, saya juga lupa, nggak paham. Tapi teman-teman, yang jelas setiap saya keluar atau setiap kena pemicu dari alergi itu ya merah lagi pada intinya. Tapi beberapa bulan sembuh. Jadi memang berbulan-bulan waktu itu. Kemudian setelah saya sakit itu, waktu SD itu, kalau nggak salah itu kelas 5 ya. Iya, waktu itu kelas 5 ya. Ya, saya ingat benar waktu itu kelas 5 SD. Dan kalau berangkat sekolah nyampe kelas mata saya merah. Kalau udah nggak kena angin udah agak mendingan gitu, nggak merah lagi. Tapi kalau dibuat tengkar, dibuat baku hantam sama temen gitu merah lagi. Padahal ya nggak kena mata, cukup bangku hantam itu merah lagi. Nggak tahu apakah saya juga alergi berkelahi, nah saya nggak paham juga. Tapi gini teman-teman, setelah sakit itu persisnya ke kelas 6 SD, saya mulai memiliki gejala yang namanya flutter di mata. Flutter itu bayang-bayang yang berterbangan, seperti kalau kita lihat di dalam air ya gitu teman-teman. Ada semacam kotoran, mungkin di dalam air itu ada semacam kotoran yang berterbangan ya. Kalau lihat kita dalam air menghadap ke atas itu ada kotoran, mungkin bentuknya gelembung-gelembung. Nah, flutter itu semacam itu teman-teman. Kalau pengen tahu atau lebih jelasnya googling aja ya, gambar floaters itu gimana. Jadi mulai SD saya sudah punya flutter, tapi dulu saya nggak ngerti kalau itu namanya flutter. Namanya juga anak SD teman-teman, anak SD nggak ada internet, nggak ada handphone ya, saya cari referensi dari mana. Orang pikiran saya waktu itu cuma main doang ya, layangan, main, lari-lari, sepedaan, terus ya begitulah. Jadi ya saya hiraukan dulu, dan saya juga nggak ngomong ke siapapun. Saya cuma ngobrol-ngobrol sama om saya, di mata ini kok ada, om matamu juga gitu gak lihat langit? Kalau dibuat lihat langit kelihatan seperti ada berterbangan gitu, ada bulat-bulat atau panjang-panjang atau gelembung berterbangan gitu. Katanya sih enggak, tapi kalau punya saya itu ada dulu di kedua mata ya. Jadi waktu itu saya hiraukan karena saya kira itu normal-normal aja, dan namanya juga anak kecil ya. Ya begitulah. Setelah itu di SD kelas 6 ada pemeriksaan mata teman-teman. Ternyata saya kena minus di mata yang sebelah kanan saya ini. Ada minus di mata. Minusnya itu 1, berapa gitu saya lupa. Yang kiri ini plus.
Sejak saat itu saya sadar, oh kenapa kok saya lihat papan tulis itu agak nggak nyaman gitu. Ya saya kira itu normal-normal aja gitu. Tapi ternyata ya itu tadi minus. Akhirnya saya masuk SMP itu pakai kacamata. Habis itu minus saya nambah sampai sekarang umur saya yang relatif masih muda ini, minus saya terakhir itu 4, cuma ada silindernya itu 2, berapa gitu di kedua mata ya. Jadi saya sudah pakai kacamata itu sejak kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP ya teman-teman. Itu sudah pakai kacamata. Ya intinya sejak kelas 7 SMP saya pakai kacamata minus. Mulai punya silinder itu kelas berapa ya? Mungkin kelas 8 atau 9-an gitu. Jadi saya tiap tahun itu upgrade kacamata karena minus saya nambah terus ya. Sampai terakhir 4 ini. Saya juga nggak paham nambahnya kenapa. Yang jelas setahu saya ya seperti yang dikatakan oleh kakak saya yang sekarang jadi dokter, kalau sudah intinya kalau mata ototnya itu dibantu dengan lensa terus, ototnya jadi males gitu, atau ototnya jadi nggak berfungsi gitu. Ya itulah yang terjadi, semakin males akhirnya mata saya semakin tinggi minusnya, apalagi suka HP-an, suka komputeran dan lain sebagainya, jarang lihat jarak jauh, jarang mempedulikan tentang mata, bahkan check up mata rutinan itu nggak ada, karena di keluarga saya nggak ada budaya memperhatikan kesehatan teman-teman. Nah ini ke yang saya sayangkan juga, jadi ya nggak akan saya teruskan juga ke keluarga saya berikutnya, ke anak saya akan lebih saya tekankan kalau check up rutin itu penting di semua organ atau di apapun itu. Kesehatan itu ternyata nomor 1. Kalau kita sudah sakit habis uang puluhan juta, belasan juta, itu baru kita bisa sadar. Tapi kalau dulu di keluarga saya tuh masih sehat-sehat saja alhamdulillah, jadi nggak ada yang sakit sampai menghabiskan banyak uang gitu, nggak ada. Makanya selama nggak ada gejala gitu kami nggak berobat teman-teman. Jadi ya sejak saat itu, sejak SMP saya nggak pernah check up mata. Bayangkan ada 12 tahun lebih ya itu ya, nggak pernah check up mata. Baru check up mata itu pas kena ablasio retina di bulan sekarang kan sekarang ini saya bikin video ini tanggal 29 November 2020. Saya operasi ablasio pertama kali itu di tanggal 16 Oktober 2020. Mulai kena ablasio retina itu di tanggal 1 Oktober 2020. Jadi ya itulah pertama kali saya check up mata, sekaligus periksa kenapa ini mata saya kok jadi gelap gitu, kenapa gitu ya. Jadi ya terlambat sekali sih, padahal sebelum saya terkena ablasio itu sudah menunjukkan tanda-tanda kok floater saya semakin banyak seiring dengan meningkatnya aktivitas saya yang istilahnya geradakan ya, apa-apa itu geradakan, suka loncat-loncat ya anggap saja seperti itu ya. Suka kemana-mana, intinya sangat-sangat nggak stabil lah, banyak goncangan gitu ya. Apalagi saya juga agak gemuk gitu ya. Terus ada apa itu? Intinya saya juga punya kolesterol yang tinggi teman-teman. Makanan nggak terkontrol, intinya nggak peduli kesehatan lah. Olahraga itu nggak suka dari dulu. Dari sejak saya SMP itu nggak suka olahraga. Nilai olahraga saya selalu di bawah 80 teman-teman. 80 itu sudah di up ya sama guru saya. Tapi ya lumayan lah. Tapi ya setiap saya disuruh lari memutari lapangan atau disuruh lari memutari kampung dan lain sebagainya, itu saya selalu minggir ke warung nunggu teman saya balik baru saya kembali lagi. Itu yang saya lakukan dari dulu karena saya nggak suka olahraga. Nah sejak kena ablasio ini saya rutin olahraga teman-teman, rutin sekali ya, hampir tiap hari minimal. Bahkan harusnya itu nggak boleh sepedaan, saya sepedaan teman-teman. Saya bergowes ria, saya nggak peduli itu. Yang penting sirkulasi darah di seluruh tubuh, di otak saya juga, dan juga di retina saya khususnya, lebar semua, lancar semua. Itu yang saya harapkan. Tapi ya jangan ditiru teman-teman, itu nggak boleh. Karena kalau sudah operasi ablasio retina, tekanan bola mata harus dijaga, jangan sampai tinggi, harus normal. Kalau sudah tinggi itu namanya glukoma, dan glukoma itu nggak lebih baik dari ablasio retina teman-teman, nggak lebih baik dari ablasio retina, bisa baca-baca sendiri. Jadi ya
Mungkin dari teman-teman sudah tanya ke dokter atau yang sedang menderita ablasio retina tanya-tanya ke dokter kenapa kok bisa kena ablasio retina. Ya saya jamin ya nggak ada yang bisa jawab secara pasti, nggak ada yang bisa jawab secara jelas gara-gara apa ini kok bisa gini, gara-gara apa. Nggak bisa teman-teman, karena memang ya begitu tadi, kita susah apa ya, banyak faktor yang menyebabkan itu. Dari penelitian yang saya baca teman-teman, bisa dari faktor keturunan yang mana retina kita jadinya tipis, bisa dari faktor sirkulasi darah yang kurang lancar dan lain sebagainya, faktor lingkungan juga bisa. Intinya sejak saya kena AR ini, saya baru tahu kalau retina saya itu ada penipisan, baik di mata kanan dan intinya di kedua mata saya ada penipisan. Dan saya baru tahu kalau retina saya tipis itu sejak diperiksa secara langsung oleh dokter. Ternyata di kedua mata saya ada penipisan retina, namanya, istilah medisnya itu lattice degeneration. Harusnya ini tipis itu ya itu tadi, ada masalah sirkulasi, harusnya ada masalah sirkulasi atau genetik atau banyak faktor sih, bisa juga dari infeksi, bakteri, peradangan dan macam-macam ya. Makanya dokter nggak bisa menyebutkan secara pasti teman-teman kenapa kok bisa kena ablasio retina, karena banyak faktor. Dan relatif sulit untuk mendeteksi faktor yang pasti itu apa, karena semuanya itu berkontribusi teman-teman, mulai dari sejak kita lahir, dari genetik, terus dari lingkungan, dari mata minus. Oh ya, yang jelas ada penelitian yang menunjukkan ada asosiasi antara mata rabun atau miopi dengan penipisan retina. Jadi resikonya lebih tinggi bagi yang menderita miopi atau rabun jauh untuk mengidap ablasio retina yang membuat retina ini jadi robek. Jadi resikonya lebih tinggi dan memang ada hubungannya. Retinanya jadi lebih tipis, kemudian rentan terhadap robek. Makanya kalau orang hamil itu kan kalau berkacamata itu nggak boleh ya, kalau harus secara normal gitu persalinannya harus sesar ya. Prosedur kayaknya udah menjadi prosedur standar ya di kedokteran gitu. Jadi nggak boleh, ya intinya nggak boleh normal, karena resikonya ya itu tadi, kalau sudah tipis nanti rentan retinanya lepas gitu. Nah selain itu yang mungkin menjadi kebiasaan saya, yaitu saya dari dulu males untuk pakai kacamata hitam, karena menurut saya dari dulu kalau ngapain sih orang-orang pakai kacamata hitam, biar kelihatan keren. Jadi saya kira itu fungsinya untuk kelihatan keren aja, untuk ganteng-gantengan gitu. Ternyata penting banget untuk pakai kacamata yang anti radiasi atau kacamata yang melindungi retina kita supaya nggak kebakar oleh sinar yang terus-menerus gitu ya. Jadi saya baru mulai pakai kacamata hitam gini setelah kena ablasio retina, selain gara-gara pupil saya susah mengecil setelah operasi itu ya. Ternyata juga nyaman juga ternyata pakai kacamata hitam gini teman-teman. Dan lebih baik seperti ini, kalau kondisinya cerah atau kita merasa silau, lebih baik kita pakai kacamata yang melindungi mata supaya nggak terkena radiasi atau cahaya yang terlalu terang, supaya nggak terbakar juga. Dan itu menjadi faktor yang berkontribusi, intinya retina kita bisa jadi tipis gitu. Nah terus selain itu juga, sebelum saya terkena ablasio retina ini, dalam sekitar 3 tahun belakangan saya punya hobi main drone teman-teman. Kalau sudah punya hobi main drone itu ngelihatnya itu di langit, bukan di bawah, karena drone itu naiknya ke atas, terbangnya ke atas, bukan terbang ke bawah. Itu namanya Tamiya kalau ke bawah ya teman-teman. Drone itu yang terbang itu loh teman-teman, kayak burung kita kendalikan terus miber atau terbang gitu. Nah itu drone yang punya gitiran 4 atau yang punya ya sayap 4 itu untuk terbang ya. Hobi saya seperti itu selama 3 tahun terakhir. Dan selama saya memainkan hobi itu, saya nggak pernah pakai kacamata hitam ya, dengan kata lain saya nggak peduli mata saya. Nah kalau sudah kena ablasio retina gini teman-teman, barulah kita peduli ya. Jangan ditiru teman-teman. Oleh karena itu, beruntunglah kamu menemukan channel ini. Saya bisa memberikan edukasi dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa menyuruh teman-teman harus bergabung atau harus membeli buku atau semacam itu. Ini bukan marketing, saya cuma ikhlas sharing. Kalau memang berguna silakan di-share ke teman yang menderita, atau kalau memang berguna ya silakan diskusi ya, kita saling ngobrol aja.
Kita sering ngobrol di kolom komentar. Kalau mau kenal lebih dekat ya kalau mau kenal lebih dekat ya bisa di kolom komentar dulu aja, jangan langsung di media sosial saya ya. Karena saya jarang juga bales di media sosial, lebih cepat di kolom komentar. Kenapa begitu? Ada satu faktor teman-teman, namanya engagement. Semakin banyak yang melihat video ini, artinya lebih banyak yang tercerahkan lah dari masalah ini teman-teman. Begitu ya. Gak ada iklan kok di video ini. Awas. Lurus saja, lurus. Jalan malah. Nanti dikasih jalan kok. Tuh, belok lagi. Oh. Nah, ingat ya, mata itu nomor satu. Jadi ya lindungilah mata. Ya sebenarnya harus melindungi yang lain juga sih. Tapi mata itu nomor satu teman-teman. Gimana kita bisa beraktivitas kalau mata kita terganggu? Gimana bisa ya beraktivitas, cari nafkah dan lain sebagainya. Jadi ya mulailah periksa rutin. Kalau mulai muncul kilatan, kalau mulai muncul floaters, muncul kayak cahaya-cahaya gitu, atau mulai kayak buram-buram gitu, kalau sudah kayak gitu ya langsung saja periksa ke dokter yang benar, ke dokter yang memang ulasannya itu bagus, ulasan di Google Map atau dokter yang terkenal di tempat teman-teman, ya langsung saja periksa. Jangan di sembarang orang juga ya. Oh ya, jangan di alternatif teman-teman. Kalau sudah ngomongin ablasio retina, saya belum menemukan bukti orang yang sembuh dari pengobatan alternatif. Belum ada bukti yang nyata, belum ada bukti yang real, belum ada bukti yang menunjukkan retina yang tadinya lepas bisa dengan cukup pengobatan alternatif bisa nempel dengan sendirinya. Nah itu hampir mustahil teman-teman, kalau nggak benar-benar dapat mukjizat dari Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ya yang paling utama teman-teman, operasi dulu saja. Operasi dulu, usahakan operasi. Baru setelah itu coba silahkan dengan cara lain atau dengan cara apapun. Karena kita butuh kekuatan yang real dulu untuk menempelkan retina ya, dengan alat-alat yang real dulu ya, untuk menempelkan retina ya. Itu sih pesan dari saya teman-teman. Terus apalagi ya, jadi kalau saya disuruh jawab penyebabnya apa, dokter saya pun nggak bisa jawab. Ada sih dokter yang bilang peregangan syaraf. 2 kata doang yang keluar dari dokter itu, peregangan syaraf. Ada juga dokter yang bilang retinanya tipis. Ini kan menimbulkan pertanyaan lagi, kok bisa tipis? Sejak kapan tipis? Dan lain sebagainya kalau kita cerewet teman-teman. Terus ada juga dokter yang bilang, bahkan dokter yang nggak bilang apa-apa. Itu ada teman-teman. Ditanya diem aja itu ada, macam-macam. Karena memang ya susah untuk mengetahui penyebabnya itu apa. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan kita yang tahu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau kita belum kena ablasio retina atau masih memiliki gejalanya? Maksud saya belum lepas ya retinanya ya. Yang bisa kita lakukan yaitu diet. Ya, diet, olahraga yang rutin, minum vitamin mata, perbanyak wortel, jus tiap hari, jus wortel tiap hari. Kemudian ya mulai perhatikanlah kesehatanmu. Karena nomor satu itu mata sekali lagi. Jangan lupa menabung ya. Jangan lupa menabung karena sewaktu-waktu pos-pos kesehatan itu perlu juga disiapkan. Ini bukan promosi asuransi teman-teman. Jangan lupa menabung doang gitu aja. Bagi teman-teman yang kurang beruntung atau yang kurang mampu, bisa langsung mendaftar BPJS. Oh, promosi juga ya jadinya. Wis nggak apa-apa lah. Toh juga ini membantu juga toh. Di komentar saya juga banyak yang mempermasalahkan, banyak yang terkendala belum punya BPJS tapi harus operasi ya. Akhirnya ya lama-kelamaan ya susah untuk disembuhkan, atau butuh, atau mungkin sudah gelap matanya. Jadi ya usahakan dulu lah, yang penting operasi dulu teman-teman. Baru kalau ada kendala itu dipikir belakangan gitu. Karena semuanya bisa dicari kalau kita penglihatan kita masih sehat gitu. Semuanya bisa dicari, kendala bisa ditemukan, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya ceritakan, mulai dari bagaimana mata saya itu
Apa penyebabnya saya nggak bisa jawab, sorry. Yang jelas banyak faktor berkontribusi. Jadi nggak usah terlalu khawatir teman-teman, karena banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah itu semua. Oke, saya Dik Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.